Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi turfa'u darajat wa tukaffaru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qadil hajat wal alim bil khufaya wal maqnunat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bariyat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang kisah seorang nabi mulia, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Yang pertama, tatkala kita berbicara tentang kisah-kisah para nabi, maka tidak ada tujuan lain kecuali adalah untuk mengambil pelajaran dan petunjuk dari setiap kisah yang ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka, maka ikutilah petunjuk mereka. Dan hari ini kita akan bicara tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam, yang nama beliau di dalam Al-Quran itu disebutkan 11 kali. Dan ada 4 surat khusus yang berbicara tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam. Yang pertama diawali dalam surah Al-A'raf, yang kedua kemudian surat Hud, kemudian yang ketiga adalah surah Asy-Syu'ara, dan yang keempat adalah surah Al-Ankabut. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam ayat-ayat yang bercerita tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam dalam berdakwah, maka kita perlu memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Muqaddimah pertama adalah Nabi Syu'aib alaihissalam adalah satu dari 4 nabi Arab. Karena konon nabi yang berasal dari Arab itu cuma 4. Yang pertama Hud, Saleh, Syu'aib, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Yang 4 nabi ini kisahnya tidak akan bisa kita temukan dalam Taurat dan Injil. Kenapa? Karena kita sudah tahu motifnya. Karena berhubungan dengan Arab, yang orang Yahudi itu pengennya setiap nabi itu dari kalangan Bani Israel saja, jangan dari orang Arab. Makanya kemudian kisah-kisah tentang nabi-nabi Arab mulai dari Hud, Saleh, Syu'aib sampai Nabi Muhammad SAW terkesan tidak ada, atau bahkan ada yang mengatakan dihilangkan. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita pernah mendengar salah satu tuduhan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Muhammad itu mendapatkan kisah-kisah di dalam Al-Quran sebenarnya adalah jiplakan dari kitab suci sebelumnya, apakah itu Taurat dan Injil. Maka tuduhan seperti ini bisa kita bantah dengan beberapa bantahan. Yang pertama, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bisa menjiplak padahal beliau itu adalah ummi, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, kenapa orang yang tidak bisa membaca dan menulis sebutannya ummi? Mas-mas dari Mahat juga boleh jawab. Kenapa yang nggak bisa membaca dan menulis dipanggilnya ummi? Alif, mim, ya. Kenapa, Mas? Dari kata ibu. Zaman dulu ibu itu aktivitasnya cuma di rumah, nggak bertambah wawasan, nggak bertambah pengetahuan, sehingga terkesan ibu-ibu zaman dulu itu nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Makanya kemudian istilah orang yang tidak berpengetahuan, tidak memiliki wawasan yang luas, kemudian meminjam istilah dari kata yang artinya ibu menjadi kata ummi. Gitu ya. Ini yang pertama, bagaimana Nabi bisa menjiplak padahal beliau itu adalah ummi.
Yang kedua, ada juga yang kemudian mengatakan memang Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, tapi dia dengar kisah-kisah para nabi itu dari para pendeta. Tuduhan ini dilontarkan, tapi mereka tidak bisa menyebutkan pendeta mana yang Nabi Muhammad SAW kemudian mendengarkan kisah darinya. Jadi tidak bisa menyebutkan dan menunjukkan bukti atas tuduhannya. Kemudian yang ketiga, bicara tentang masalah Nabi dalam Taurat dan Injil atau di dalam Al-Quran, gayanya beda. Kalau di dalam Taurat dan Injil, terkesan ada banyak nabi yang bermasalah. Misalnya dalam Injil itu ada nabi yang mohon maaf malah menzinai dua putrinya. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 30-38 tentang Nabi Lut. Dalam Injil kita akan menemukan bahwasanya ada seorang nabi mabuk setelah memanen anggurnya. Dan ketika mabuk dia kemudian telanjang, dikasih kain penutup oleh anaknya, malah dia kemudian tidak mau, marah-marah, malah mengumpat anaknya itu. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 21. Maka mohon maaf, gaya ceritanya beda. Kalau di dalam Bible terkesan direndahkan, tapi kalau di dalam Al-Quran seluruh nabi itu adalah mulia. Nggak mungkin nabi itu berzina, nggak mungkin nabi itu mabuk. Maka nggak mungkin Nabi Muhammad SAW kemudian menjiplak. Kalau menjiplak kan identik sama. Bahkan perbedaan keempat itu apa? Kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sama-sama ada di dalam Bible tidak terlalu detail. Tapi kalau Al-Quran lebih detail. Ketika bicara tentang kisah Nabi Musa, bahkan Nabi Yusuf sampai Allah buatkan sebuah surat khusus, yaitu surat Yusuf. Dan yang terakhir, yang membedakan adalah di dalam Bible tidak ada kisah tentang 4 Nabi Arab. Baik itu Hud, Saleh, Syuaib maupun Muhammad SAW. Ini mukadimahnya. Nah, sebelum kita nanti juga membahas tentang siapakah sosok Syuaib itu, saya ingin mengutip sebuah ayat ya dalam surah Al-Qasas, surat ke-28 ayat 23. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walamma wara'a ma'a Madyan." Tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan. Ayat ini oleh sebagian ulama dipahami konon Nabi Musa bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian putrinya di kemudian hari dinikah oleh Nabi Musa. Laki-laki yang ditemui oleh Nabi Musa itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini siapa? Buya Hamka dalam tafsirnya. Tetapi pendapat seperti ini sudah dibantah oleh ahli sejarah, oleh para ulama sejarah, dengan mengatakan jarak antara Syuaib dengan Musa itu terlalu jauh. Dan kemudian siapakah yang ditemui oleh Nabi Musa yang kemudian akhirnya menjadi mertuanya? Nah, untuk laki-laki yang ditemui Nabi Musa ini di dalam Bible itu diceritakan, yaitu namanya Yitro, Y-I-T-R-O. Kitab Keluaran pasal 18 ayat 1. Itu ada Y-I-T-R-O. Bapak ketik di Google nanti langsung keluar. Kitab Keluaran pasal 18 ayat 1 namanya Yitro. Sehingga ayat ini kemudian karena mentang-mentang ada kata Madyannya, karena Nabi Syuaib nanti juga diutus ke negeri Madyan, akhirnya kemudian disangka jangan-jangan laki-laki yang ditemui oleh Nabi Musa itu adalah Nabi Syuaib. Tapi sudah dibantah oleh para ulama, jarak antara mereka berdua terlalu jauh. Yang betul kemungkinan sebagaimana yang dikatakan oleh dalam Bible namanya adalah Yitro, bukan Nabi Syuaib alaihissalam. Baik, yang pertama kita mulai dulu tentang siapakah Nabi Syuaib alaihissalam. Ada banyak pendapat di antara para ulama tentang siapakah Nabi Syuaib alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Syuaib itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ibrahim bin Madyan bin Syuaib. Jadi konon dia adalah cucunya Nabi Ibrahim. Pendapat pertama. Pendapat kedua juga mengatakan dia keturunan Nabi Ibrahim tetapi tetap agak jauh. Apa sebutannya? Nenek moyangnya.
Kemudian pendapat ketiga ada yang mengatakan enggak, Nabi Syuaib itu sebenarnya pengikutnya Nabi Ibrahim yang kemudian hari akhirnya berpisah karena Nabi Syuaib diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, kemudian harus berdakwah di tempat yang lain. Wallahu a'lam, dari berbagai pendapat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, fihi nadhar. Semua pendapat ini butuh penelitian lebih lanjut. Dan tidak terlalu penting sebenarnya siapakah Nabi Syuaib ini dari segi silsilahnya. Yang penting kita mengambil pelajaran dari kisah dakwah beliau. Kemudian yang kedua, Nabi Syuaib alaihissalam ini konon ada dua pendapat ya. Sama-sama diutus di negeri Madian. Tetapi Madian yang mana? Ada yang mengatakan, kata Ibnu Katsir, dia diutus di negeri Mu'an. Mu'an itu di daerah wilayah Syam yang paling ujung. Jadi kalau kita pakai peta dari Madinah, Tabuk, kemudian Syam, nah di ujung-ujung negeri Syam itu ada sebuah daerah namanya adalah Mu'an. Ada yang membaca Mi'an, ada yang membaca Mu'an. Pendapat kedua, konon di Madian, tetapi di sebelah timurnya, yaitu sebelah timur Teluk Aqabah, katanya. Wallahu a'lam. Yang penting beliau di dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa kali beliau diutus di negeri Madian. Yang Madian itu sendiri, kata para ulama, aslinya namanya adalah Mu'an, tapi kemudian disebut dengan Madian karena mayoritas penduduknya itu adalah keturunan Madian bin Ibrahim. Jadi kadang-kadang ya nama sebuah daerah itu berubah gara-gara penduduknya. Misalnya di Semarang itu kan ada sebuah daerah karena didominasi oleh keturunan Tionghoa, akhirnya kemudian jadi apa? Ya, Pecinan atau Kampung Cina. Nah, nyebutannya gitu. Kerajaan aslinya di Semarang itu, tapi karena terlalu banyak orang Cinanya sebutannya Kampung Cina. Atau kalau di istilah orang Barat sebutannya Pecinan dan sebagainya. Nah, karena terlalu banyak keturunan Madian yang tinggal di situ, akhirnya nama Mu'an terkalahkan dengan nama orang-orang yang tinggal di situ. Kemudian yang kedua, bicara tentang masalah Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengurutkan siapa saja yang datang lebih dulu. Setelah Allah bicara tentang urutan beberapa nabi, kemudian Allah bicara tentang Nabi Syuaib setelah Allah menyebutkan Lut. Bahkan dalam surah Hud ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma qaumu Lutin minkum bima'id." Dan kaum Lut tidaklah jauh dari kalian. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, maksud kaum Lut tidak jauh dari kalian itu apa? Ada setidaknya 3 pendapat. Pendapat yang pertama, kaum Lut itu tidak jauh dari kita. Maksudnya apa? Zamannya. Antara Nabi Lut dengan Nabi Syuaib, zamannya tidak terlalu jauh. Yang kedua, ada juga yang mengatakan tempatnya. Sama-sama di Syam, Nabi Lut alaihissalam di kota Sodom, sedangkan Nabi Syuaib di Madian. Tapi sama-sama di negeri Syam, tempatnya. Dan yang ketiga, yaitu tidak terlalu jauh dari segi apa? Perilakunya. Baik kaumnya Nabi Lut maupun kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam itu memiliki persamaan dari segi dosa dan juga ada perbedaan dari dosa tambahan. Sama-sama melakukan dosa yang pertama itu adalah mensekutukan Allah, syirik. Yang kedua apa? Mengurangi takaran dan timbangan. Bahkan kaum Nabi Syuaib ini terkenal sebagai kaum yang konon kalau punya timbangan bagi masing-masing pedagang itu 2. Kalau dia beli, dia pakai timbangan yang normal, belum dimodifikasi. Tapi kalau jual, sudah dimodifikasi. Sehingga nanti pasti akan merugikan orang yang beli. Dan kemudian kalau mereka beli, mereka untung, tapi kalau mereka kemudian menjual, ada pihak yang dirugikan. Jadi kaum Nabi Syuaib maupun kaum Nabi Lut itu sama-sama melakukan kecurangan dari segi timbangan dan takaran. Dan itu nanti juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW
Makanya ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Kecurangan dalam masalah timbangan itu sebenarnya kalau kita logika tidak terlalu berat. Misalnya ya, kita beli mangga yang harusnya 1 kilogram, tapi baru 900 gram saja sudah dianggap 1 kilo. 100 gram dalam mangga itu kan sebenarnya nggak kelihatan. Tapi ternyata Allah itu ingin memberitahu sesuatu yang bagi kalian itu remeh, belum tentu remeh bagiku. Bahkan kejujuran dalam perdagangan itu adalah bentuk iman kalian kepadaku. Karena orang itu ketika jujur pasti dia merasa muraqabatullah, sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Syuaib alaihissalam nanti memerintahkan kaumnya supaya nggak curang. Kenapa? Karena kalau mereka nanti curang dalam menakar dan menimbang, yang rugi selain orang lain, mereka juga nanti rugi sendiri. Merugikan orang lain karena timbangannya dikurangi. Rugi dari sendiri, kenapa? Karena orang itu kalau curang, pasti akan disebarkan. Jangan beli di dia, karena timbangannya pasti nggak pas. Gitu ya. Akhirnya tersebar dan sempat, kata para ulama, kaumnya Nabi Syuaib itu dijauhi oleh para pedagang, tidak mau bertransaksi kepada mereka kecuali terpaksa. Jadi akhirnya rugi sendiri kan orang yang kemudian melakukan kecurangan alias ketidakjujuran. Kemudian tetapi ada juga perbedaan. Kalau Nabi Lut itu dianggap karena perilaku menyimpang dari segi seksual, homoseksual dan lesbian, tapi kalau kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam itu dosanya adalah mereka adalah quta'ut thariq. Mereka itu suka ngambil pajak dari orang-orang yang lewat. Dan ini yang termasuk dalam sabda Nabi, la yadkhulul jannah shahibu maksin. Orang yang narik pajak tidak akan masuk surga. Maksud dari hadis ini apa? Kalau pajaknya itu kemudian tidak ada kompensasinya. Jadi cuma minta duit tapi nggak ada kompensasi. Tapi kalau kemudian kita ditarik pajak ada kompensasinya, maka itu diperbolehkan. Misalnya kita ke bandara, ada pajaknya. Fungsi dari pajak itu apa? Untuk menambah fasilitas dan sebagainya, maka diperbolehkan. Tapi kalau kemudian cuma narik tapi tidak ada imbalnya, maka itu yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib dan itulah yang kemudian mendatangkan pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kalau bicara tentang syirik, apa yang disembah oleh kaum Nabi Syuaib? Mereka itu konon menyembah sebuah pohon yang di dalam surat Asy-Syu'ara disebut dengan Al-Aikah. Al-Aikah. Di dalam ayat ini redaksinya kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Sungguh para penduduk Aikah itu telah mendustakan para utusan, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Hud ayat 84, Allah bicara dengan redaksi berbeda. Wa ila madyana akhahum syu'aiban. Dan kami utus Syuaib kepada Madyan, yaitu saudara mereka sendiri yang bernama Syuaib. Para ulama sempat kemudian menduga jangan-jangan Syuaib ini diutus di dua tempat. Yang pertama Al-Aikah dalam surat Asy-Syu'ara, sedangkan dalam surat Hud kok nyebutnya Madyan. Ada yang menduga ini dua tempat yang berbeda. Tetapi kemudian akhirnya para ulama menerangkan kalau nama lokasinya itu adalah Madyan. Tetapi di dalam Madyan itu ada sebuah tempat di pedalaman hutan namanya Al-Aikah. Di situ ada sebuah pohon besar yang kemudian disembah oleh kaumnya Nabi Syuaib. Sehingga kalau kita bicara tentang Al-Aikah, dia itu ya Madyan itu sendiri. Paham ya? Jadi bukan dua tempat yang berbeda. Kemudian tadi sudah kita bahas ya, apa saja kejahatan dari kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib itu melakukan 3 kejahatan. Yang pertama, mensekutukan Allah dengan menyembah sebuah pohon yang disebut dengan Al-Aikah. Ada yang mengatakan pohon, ada juga yang mengatakan sudah dibentuk kayu. Berhala tapi terbuat dari kayu. Kemudian yang kedua, yaitu mengurangi timbangan dan takaran.
Kenapa? Karena profesi dari kaum Nabi Syuaib itu adalah pedagang. Sebagaimana umumnya seorang nabi diutus, maka kebanyakan kaum yang didakwai itu profesinya adalah sebagai pedagang. Sebagaimana Nabi ketika diutus di Mekah berhadapan dengan pedagang, ketika di Madinah lebih banyak juga pedagangnya. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-A'raf 85, Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi setelah diperbaikinya. Maka kemudian para ulama mengatakan inilah yang dimaksud dengan quta'ut thariq. Mereka itu suka menarik pajak tapi tidak memberikan imbal balik kepada orang yang dimintain duit. Baik. Nah, konon Nabi Syuaib alaihissalam ini di dalam beberapa ayat kemudian dikatakan diberikan bayyinah, yaitu diberikan mukjizat. Tetapi Al-Quran tidak menyebutkan mukjizatnya apa. Sehingga kemudian akhirnya beberapa ulama mengatakan konon Nabi Syuaib ini mukjizatnya adalah beliau itu ketika berbicara fasih dan kata-kata yang digunakan itu indah. Sampai-sampai kemudian para ulama mengistilahkan Nabi Syuaib itu dengan sebuah istilah khotibul anbiya. Dia itu adalah khotibnya para nabi. Setiap nabi itu pasti berdakwah, tapi konon yang tutur katanya paling indah dan tertata itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian mukjizat yang kedua adalah setiap apa yang dijanjikan oleh Nabi Syuaib nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya janji Nabi Syuaib itu kaitannya dengan jawaban tantangan dari kaum-kaumnya. Dan ternyata para ulama juga mengatakan ya, Nabi Syuaib ini kisahnya agak mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Miripnya apa? Tatkala beliau berdakwah di Madian, yang mau beriman dari negeri Madian kepada beliau itu cuma sedikit. Malah yang banyak dari mana? Dari luar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, muhajirin yang dari Mekah sedikit. Yang lebih banyak yang mana? Ansar dari Madinah. Dari kota sendiri yang menerima sedikit, tapi dari luar malah lebih banyak. Dan itu pun dialami oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Dakwah terus menerus sabar, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kejadian di mana kaumnya itu kemudian nggak bisa dinasihati lagi, kemudian nantang. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tatkala membuat kaumnya Nabi Syuaib itu selama 1 pekan kepanasan. Panas gitu, matahari panas sampai siang dan malam. Sampai kemudian setelah hari ke-7 ada awan yang kemudian mereka menduga wah setelah sepekan panas sebentar lagi hujan. Tapi ternyata apa? Awan yang Allah kirimkan kepada mereka itu rangkaian dari bencana-bencana yang Allah kirimkan kepada kaumnya Nabi Syuaib. Yang dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan dihukum dengan rajfah. Rajfah itu apa? Guncangan yang dahsyat, gempa bumi. Sedangkan dalam surat Hud disebutkan dengan soihah, suara yang memekakkan telinga, suara yang sangat keras. Dan yang terakhir Allah mengirimkan awan yang petirnya itu kemudian menyambar kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, yang dalam beberapa ayat ada kesamaan kosakata. Apa? Jasimin. Jasimin itu artinya apa? Hancur sehancur-hancurnya. Bahkan dalam surat Hud itu sampai dikatakan walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Di dalam beberapa ayat wa ka'annahum lam yakhnau fiha. Seakan-akan mereka itu belum pernah bertempat tinggal di kota itu. Jadi hancur sehancur-hancurnya. Kalau kaumnya Nabi Lut itu masih ada sisanya. Tapi kalau kaumnya Nabi Syuaib itu sampai mayatnya saja Allah hilangkan. Kenapa? Karena komplit. Ya gempa bumi, ya suara yang memekakkan, kemudian disambar dengan petir. Dalam beberapa riwayat, konon bukan cuma dengan petir. Awan itu kemudian mengangkat mereka, nggak dikembaliin. Entah kemudian dibuang kemana atau dinaikkan ke atas langit, tidak dikembalikan, wallahu alam, tetapi semuanya menunjukkan bahwasanya kaum Nabi Syuaib mayoritas tidak menerima dakwah Nabi Syuaib sampai kemudian mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, demikian beberapa hal terkait dengan kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Moga-moga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Pak, apa yang dimaksud rusak dalam sholat Jumat? Rusak. Terus ada sebaik-baik jin adalah seburuk-buruknya manusia. Berarti jin-jin yang muslim nanti tidak akan masuk surga gitu, karena seburuk-buruk manusia itu mesti kalimat awalnya tadi mana? Sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Itu Bapak dapat dari mana? Radio. Ya. Yang ketiga, tempat beribadah orang Yahudi itu apa namanya, gereja Aten itu, Pak? Bukan. Sinagog. Ya, sinagog. Itu saya juga dengar dari radio, Pak. Kalau gereja Advent itu ya sempalan dari Kristen, Pak. Sempalan dari Kristen. Karena di Jawa Barat di sini ada gereja Advent, Pak. Ya. Itu pertanyaan sekian sama itu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitannya dengan masalah rukhsah. Seingat saya dulu pernah saya sampaikan di sini ya. Kaitannya dengan masalah rukhsah, keringanan. Ya. Intinya di antara hal yang membedakan antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat nabi-nabi sebelumnya itu apa? Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu tersebar berbagai macam keringanan. Mulai dari bersuci harusnya berwudu, tapi kalau nggak bisa ya udah tayamum. Sholat tuh harusnya berdiri, kalau nggak bisa ya duduk, kalau nggak bisa ya berbaring. Itu dulu pernah kita bahas ya. Nih perbedaannya. Kalau di zaman Nabi Musa, seseorang Bani Israel itu kalau kena najis harus dihilangkan najisnya dengan cara dipotong. Kalau kain ya dilubangi, tapi kalau kulit ya sampai harus dikelupas kulitnya. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW ada metode pensucian najis. Jadi intinya rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan di dalam Islam dengan beberapa syarat dan kondisi. Misalnya karena safar, sakit, lupa, tidak tahu, sulit, dipaksa, atau ada kekurangan yang dulu juga pernah kita berikan contoh-contohnya. Misalnya dalam safar ada keringanan apa? Kita diperbolehkan mengqashar. Gara-gara sakit kita diperbolehkan apa? Kita diperbolehkan nggak usah wudu, cukup dengan tayamum. Dalam masalah lupa, ini sebenarnya sudah masuk bulan Ramadan tapi hari pertama biasanya banyak yang lupa, maka ketika makan kemudian ingat maka berhenti, dilanjutkan lagi puasanya. Beda dengan umat terdahulu, kalau dia lupa dianggap batal. Kemudian kaitannya dengan lupa atau tidak tahu, misalnya ada kasus anak kecil gitu ya, tidak tahu kalau kentut itu membatalkan sholatnya sah nggak ya, dia aja nggak sholat nggak apa-apa, apalagi sholat sambil kentut. Paham ya? Kemudian kesulitan, misalnya ada orang yang mohon maaf kelaminnya itu sudah tidak bisa menahan air kencing, ngompol terus, boleh nggak dia sholat dengan kondisi seperti itu? Kata para ulama diperbolehkan, tapi dengan syarat tetap ada upaya untuk memberhentikannya dulu, entah ditahan dengan kapas, dengan kain, dengan pampers dan sebagainya. Kemudian dipaksa, misalnya seperti yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat mulia, Ammar bin Yasir, dipaksa kafir, kalau tidak nasibnya seperti ayah dan ibunya yang disiksa oleh orang kafir, maka dia terpaksa ngomong kafir tapi hatinya masih iman, maka itu rukhsah di dalam Islam, tetap dianggap iman. Dan yang ketiga karena kekurangan, misalnya anak kecil
sholatnya tidak sempurna, gimana? Sekali lagi ya, dia nggak sholat aja nggak berdosa, apalagi kemudian kalau sholatnya tidak sempurna. Nah, ini berbagai macam bentuk rukhsah di dalam Islam. Yang Bapak tanyakan tadi tentang masalah rukhsah dalam sholat Jumat. Sholat Jumat itu rukhsahnya apa? Ada beberapa rukhsahnya. Yang pertama, rukhsah yang pertama ya dilihat dari segi jumlah rakaatnya, Pak. Jumlah rakaatnya. Yang umumnya kalau sholat duhur 4, tinggal 2 saja. Kemudian yang kedua, rukhsah atau keringanan dalam sholat Jumat itu apa? Ya, waktunya dimulai dari adzan sampai kemudian imam akan melaksanakan sholat, maka sudah masih dihitung sah dia kemudian menghadiri sholat Jumat itu, meskipun dari segi pahala dia tidak sempurna, karena sempurnanya kan juga mendengarkan khutbah kemudian ikut sholat. Tapi seandainya ada orang dalam perjalanan kemudian mendapati sholatnya saja tidak mendapatkan khutbahnya, kata para ulama tetap sah selama tidak disengaja, tidak diniatkan. Kemudian yang ketiga, rukhsah dalam sholat Jumat itu apa? Kalau saya lebih mengistilahkan bukan rukhsah ya, fadilah, keutamaan. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, yaitu di antara sholat Jumat sampai menjelang sholat asar. Maka perbanyaklah doa di waktu itu karena itu waktu yang mustajab. Beda dengan waktu duhur biasa yang tidak disebutkan waktu mustajabnya antara duhur sampai kemudian asar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Saya belum pernah mendapatkan perkataan ini. Saya cuma pernah mendengar kalau kaitannya jin dengan manusia itu lafalnya gini. Sejujur-jujurnya jin, dia pasti berdusta. Kalimat yang pernah saya dengar waktu kecil itu sejujur-jujurnya jin, dia pasti berdusta. Ini kaitannya dengan misalnya orang membuat kerjasama dengan jin, yang kemudian jin itu memberikan janji-janji. Tapi dalam janji itu kemudian ada konsekuensi yang membuat seorang muslim kemudian tergadaikan akidahnya, tergadaikan imannya. Apakah kemudian jin muslim itu tidak bisa masuk surga? Enggak. Jin muslim itu juga dimasukkan di dalam surga. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman, bahwasanya yang Allah bebankan syariat itu 2, yaitu manusia dan jin. Gitu ya. Bahkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sendiri Allah mengisyaratkan juga jin itu juga masuk di dalam surga, tidak hanya manusia. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentang gereja Advent, apakah itu Yahudi? Setahu saya tidak, Pak. Dia sempalan dari Kristen dengan ritual-ritual tersendiri gitu, yang membedakan antara gereja yang Advent, kemudian evangelis dan sebagainya. Jadi bukan Yahudi. Kalau mereka bekerja sama dengan Yahudi mungkin, sehingga kemudian disimpulkan jangan-jangan dia Yahudi. Karena kadang-kadang karena kita berinteraksi dengan seseorang, akhirnya kemudian dituduh seperti yang berinteraksi dengan kita. Misalnya saya akrab dengan orang Hindu, akhirnya kemudian orang menuduh saya orang Hindu, padahal belum tentu. Wallahu a'lam. Sudah ya? Ya, baik, sampai sini dulu. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majelis dan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum masuk waktu syuruk ya. Waktu syuruknya 5.38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.